yang bilang tadi harus makan. Sekarang udah sakit kan? Semoga temannya tadi cepat sembuh dan bisa bertanding di kelas. Ada yang tahu tentang materi minggu lalu? Tidak tahu? Materi minggu lalu yaitu cerita berantai. Kaitannya dengan materi hari ini yaitu kita akan mempresentasikan ulasan isi cerpen menggunakan metode cerita berantai. Sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan indikatornya. Yang pertama, pelajar dapat untuk tujuannya, pelajar dapat mempresentasikan informasi dan contoh dalam teks cerpen dengan intonasi yang baik. Yang kedua, untuk indikatornya, pelajar dapat menentukan informasi penting dalam cerpen yang akan dipresentasikan. Kemudian, pelajar dapat mempresentasikan dengan memperhatikan intonasi yang baik. Baik, untuk mengulas isi cerpen terlebih dahulu, Ibu ingin memberitahu mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur dari cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, betul sekali. Cerpen atau bisa disebut dengan cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Adapun dari ciri-ciri cerpen, yang pertama merupakan cerita fiksi atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Ada yang tahu tentang jumlah kata cerpen? 5.000. Ya, benar sekali Novita. Jumlah kata cerpen ada 5.000 sampai 10.000 kata, dan cerpen memiliki keterbatasan karakter tokoh karena ceritanya yang pendek, dan cerpen mempunyai kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen meninggalkan kesan yang mendalam bagi si pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu terdapat tokoh, tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Untuk unsur ekstrinsiknya ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Baik, Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Bisa dihitung dari Farhan? 1 sampai 3 ya? 1, 2, 3, 1, 2. Berarti ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 masuk ke 1, kelompok 2 masuk ke 2, dan kelompok 3 masuk ke 3. Sekarang bisa duduk agak sedikit melingkar. Ibu ingin mengajak kalian bermain, yaitu sambung kata cerita berantai yang akan dimulai dari Ibu sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Farhan sampai membentuk kalimat, sampai membentuk cerita yang utuh. Ibu mulai ya. Di suatu hutan terdapat di suatu hutan terdapat seorang nenek. Siapa Farhan? Nenek itu sedang berolahraga. Ya, Rama? Apa nenek itu? Pulang. Fokus ya. Ya Bu, belum serius dia Bu. Di suatu Nenek olahraga. ada istilah. Ulang Bu. Di suatu hutan terdapat seorang nenek. Jadi sekarang Yang sedang mencari kayu. ya, Rama. Ya, untuk memasak nasi dan memasak air. Ya. Setelah itu nenek makan siang. Setelah makan siang nenek melaksanakan sholat. Tidak lupa nenek memberikan kucingnya makan. Setelah itu nenek tidur. Ternyata saat bangun tidur hujan pun turun. Saat hujan turun, nenek membangkitkannya yang sedang tidur. Udah selesai semuanya. Ibu mau kasih pertanyaan nih. Ada manfaatnya nggak setelah kita bermain cerita berantai? Ada Bu. Apa tuh? Manfaatnya kita dapat membangkitkan daya pikir kita Bu, yang tadinya kita tidak bisa membuat kalimat secara spontan, tapi karena cerita berantai ini kita bisa melakukan hal tersebut. Menurut kalian apa hal menarik dari cerita berantai yang membuatnya menarik? Random Bu. Terus ceritanya bukan ini masuk dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain. Ya, bagus sekali. Dan terakhir
kalian itu karena berhubung waktu sangat mepet, jadi kita presentasikannya pada pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya dulu apa kesulitan pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, Bu. Manfaatnya setelah kalian menganalisa isi cerpen, ada yang kalian temukan? Ada hal yang bisa dipelajari Bu dari hikmah dari cerpennya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Farhan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kak, tuh.